Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Kita selalu ada dalam lindungan dan kasih sayang Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada satu pernyataan yang menarik untuk kita semua dari kebenaran firman Tuhan, yaitu supaya tidak seorang pun di antara kita iri terhadap orang-orang fasik, terhadap orang-orang yang meraih sukses di dalam dunia ini dengan cara-cara yang mereka tempuh, yaitu dengan tipu muslihat, tipu daya, atau dengan kecurangan. Ada di antara mereka yang supaya mempunyai cukup banyak uang dan kekayaan, mereka melakukannya dengan cara berbuat curang, melakukan tipu muslihat, tipu daya. Dan tidak sedikit juga orang-orang yang tertipu oleh orang-orang yang menghalalkan segala cara itu. Dan firman Tuhan memberikan perintah kepada kita, jangan kamu iri kepada mereka. Jangan pernah iri kepada mereka. Mengapa demikian? Oleh karena kegemilangan mereka sifatnya sementara. Dikatakan, ditegaskan, dunia dengan segala keinginannya akan lenyap. Jadi seberapapun gemerlap kemilau dan hebat decaknya kemilau dunia yang diraih oleh seseorang melalui cara-cara dan usaha yang dilakukannya sendiri, melalui kecurangan dan tipu muslihat, itu sifatnya sementara dan pasti itu di luar kehendak dari Tuhan. Nah, ketika kita melihat orang yang demikian, pada saat kita berusaha sedemikian rupa jujur, berjuang sedemikian rupa, bekerja dengan sesungguh-sungguhnya, bekerja keras, membanting tulang, keringat, memeras otak untuk memperoleh rezeki kita, tetapi kita tidak memiliki penghasilan lebih daripada yang mereka miliki, tidak memperoleh keuntungan lebih daripada yang mereka miliki, padahal mereka itu berbuat curang, padahal mereka itu melakukannya dengan tipu daya. Ada yang korupsi, ada yang manipulasi, atau ada yang menggunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk mengeruk kekayaan yang merugikan bangsa, merugikan negara, merugikan rakyat. Namun mereka aman-aman saja. Bahkan ketika mereka dibawa ke peradilan, mereka pun bisa tetap tenang karena ada keberpihakan. Bahkan ketika mereka telah divonis dengan hukuman tertentu, ada orang yang mengatakan di dalam penjara pun karpet merah tetap digelar untuk mereka, karena pada mereka ada uang, sekalipun diperoleh dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, kadang-kadang hal itu memicu rasa iri, rasa tidak nyaman dalam diri kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan jangan pernah iri terhadap dan untuk orang-orang yang berbuat demikian. Tetaplah tenang, tetap berserah dan bersandar kepada Allah, berbahagialah di dalam Tuhan untuk segala sesuatu yang kamu lakukan dengan cara-cara yang benar, untuk perjuanganmu, memperoleh rezekimu, menerima segala sesuatu yang diterima dengan ucapan syukur dan menggunakannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kita tidak perlu iri, kita tidak perlu sewot, kita tidak perlu marah-marah, kita tidak perlu hati tidak nyaman melihat orang-orang yang berkelimpangan harta, oleh karena dengan cara curang dan cara yang tidak benar, dengan cara menipu ataupun dengan cara-cara yang tidak sewajarnya. Namun bagi kita, Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menerima segala sesuatu yang menjadi bagian kita melalui kerja keras yang kita lakukan dengan rasa syukur dan menggunakannya dengan penuh tanggung jawab. Dan ingat bahwa kebahagiaan tidak pernah bisa dibeli, sukacita tidak pernah bisa dibeli, damai sejahtera tidak pernah bisa dibeli. Hanya orang-orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan, Tuhan menyediakan kebahagiaan itu, Tuhan menyediakan damai sejahtera itu, Tuhan menyediakan sukacita, sehingga setiap orang yang bergantung kepada Tuhan, yang memperoleh segala rezekinya dengan cara-cara yang benar, mereka tetap tenang, mereka tetap bahagia, mereka tetap sejahtera. Bahkan ketika diperhadapkan dengan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan, atau ketika berhadapan muka dengan Allah, kita bisa tetap tegak dengan wajah yang tenang dan dengan kegembiraan. Karena apa? Hidup kita, bahkan masa depan kita, ditanggungnya oleh Dia. Tetaplah tenang dan jangan pernah iri hati
untuk orang-orang yang memperoleh harta kekayaan dengan cara-cara yang tidak benar. Tetaplah bekerja keras, bekerja sebagaimana mestinya, dengan penuh tanggung jawab, bekerja benar, dan menerima segala sesuatu dari Tuhan melalui kerja keras itu dengan rasa syukur dan penuh tanggung jawab. Bahkan apa yang kita perolehnya, kita gunakan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan dan mengupayakan bagaimana supaya kita menjadi saluran berkat bagi yang lainnya. Puji Tuhan, haleluya, Tuhan memberkati kita.